Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ananda Isti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Herdi Wismanjaya, SPD, MH. Di sini saya akan membahas mengenai hukum acara perdata. Apa itu hukum acara perdata? Hukum acara perdata adalah aturan hukum yang mengatur cara seseorang menuntut haknya di pengadilan perdata apabila hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Singkatnya, hukum perdata itu adalah hak dan kewajiban, sedangkan hukum acara perdata adalah cara menegakkan hak tersebut di pengadilan. Atau kita bisa lihat contoh kasusnya apabila ada seseorang yang tidak membayar hutang, hukum perdata mengatur tentang hutangnya, sedangkan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara menggugatnya ke pengadilan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pengertian hukum acara perdata, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai tujuan hukum acara perdata. Apa saja tujuan hukum acara perdata ini? Ada 3. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum. Lalu yang kedua, memberikan keadilan bagi para pihak. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa secara tertib dan damai. Ada lagi, para pihak dalam perkara perdata itu siapa aja? Ada beberapa pihak dalam perkara perdata ini. Yang pertama tentunya ada penggugat. Penggugat itu orang yang merasa haknya dirugikan dan dia yang mengajukan gugatan. Kalau ada penggugat, sudah pasti ada tergugat. Siapa itu tergugat? Tergugat adalah orang yang dianggap melanggar hak seorang penggugat. Yang ketiga ada hakim. Hakim di sini adalah pihak yang memeriksa dan memutus suatu perkara. Yang terakhir adalah panitera. Siapakah panitera? Panitera adalah petugas pengadilan yang akan membantu segala aktivitas yang terjadi di persidangan atau membantu mengenai administrasi persidangan yang berlangsung. Nah, sebelumnya kita membahas tentang para pihak dalam perkara perdata, sekarang kita membahas tentang tahapan proses hukum acara perdata. Di sini ada banyak tahapannya. Yang pertama adalah pengajuan gugatan. Bagaimana caranya? Yaitu penggugat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang. Lalu, pemanggilan para pihak. Setelah adanya pengajuan gugatan, selanjutnya ada pemanggilan para pihak. Nah, si pengadilan ini memanggil penggugat dan tergugat secara resmi dengan surat-surat yang ada. Yang ketiga, adanya mediasi terlebih dahulu. Setelah penggugat dan tergugat ini hadir, dilakukanlah mediasi sebelum masuk persidangan. Hakim ini wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Nah, kalau dirasa mediasi gagal, maka dilanjutkanlah persidangan. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, ada juga replik dan duplik, yaitu tahapan saling menanggapi, dan pembuktian juga yang terakhir kesimpulan. Nah, setelah persidangan ada putusan hakim. Di sini hakim memberikan putusan berdasarkan fakta
dan bukti yang ada. Setelah ada putusan hakim, dilihat dulu alat bukti dalam hukum acara perdata itu sah atau tidak. Biasanya bukti-bukti ini berupa bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Terakhir, terjadilah putusan dan upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka ada beberapa upaya hukum yang bisa mereka ambil, yaitu mereka bisa mengajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Begitu. Hukum acara perdata ini berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya aturan ini, setiap orang memiliki jalur resmi dan adil untuk memperjuangkan haknya tanpa main hakim sendiri.